Oke, hari ini kita masuk ke deret Taylor, deret McLaurin, dan deret kuasa. Ya, ini sebenarnya hanya satu nih ya, materinya hanya satu ya. Deret kuasa, sebenarnya gitu ya. Ini hanya deret kuasa. Ya, dan deret Taylor itu adalah bagian dari deret kuasa. Kemudian deret McLaurin itu bagian dari deret Taylor. Jadi satu deret kuasa ya. Deret kuasa atau kadang-kadang disebut dengan deret pangkat ya. Deret pangkat. Oke, kemudian juga yang lebih yang lebih luas lagi sebenarnya ini persamaan polinomial sebenarnya gitu ya, persamaan polinomial. Jadi ujung-ujungnya persamaan polinomial. Ya, kita lihat aja seperti apa. Ya, mudah-mudahan sudah dibaca ya. Jadi dengan saya jelaskan itu udah paham ya. Oke, ini kita masuk polinomial Maclaurin. Polinomial Maclaurin sampai atau diekspansi sampai suku ke n. Ya, sebenarnya bukan suku ke n, ini suku ke n plus 1 itu ya. Karena suku ke satunya ini suku ke satu, suku kedua, suku ketiga, suku ke n plus 1. Tapi ini mungkin disebut suku ke n maksudnya ini ya, dengan sampai suku yang turunan ke n atau sampai x pangkat n, ini sebenarnya ya secara polinomial, ini persamaan polinomial ya, ini persamaan polinomial ya. Ini kalau kita menyebutkan dengan persamaan polinomial ya, deret Maclaurin ke n ini ya, polinomial Maclaurin ke n ini adalah polinomial berderajat n ya, berderajat n syaratnya ini tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini polinomial juga jadinya. Nah, untuk review saja, persamaan bentuk umum persamaan polinomial ya sering kita tulis dengan px ya, polinomial dengan satu variabel, variabel x. Ya biasanya tulis begini. Px sama dengan A0, A-nya ini adalah koefisien ya, A0 x pangkat 0 gitu ya, alias A0 saja sebenarnya. Ditambah A1 x pangkat 1 ditambah A2 x pangkat 2 ditambah seterusnya sampai ditambah an x pangkat n. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan polinomial. Ya, persamaan polinomial berderajat n. Ya, pangkat tertingginya, derajat n. Syaratnya an tidak sama dengan 0. Ya. Syaratnya an tidak sama dengan 0. Yang lain boleh 0. An-nya tidak boleh 0. Ya. Oke ya. Ini bentuk umum persamaan polinomial atau fungsi polinomial ya. Nah, polinomial Maclaurin bentuknya seperti ini. Ya, F0, F aksen 0 dikali X, F double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali X kuadrat dan seterusnya. Sampai turunan ke N, ya, dibagi N faktorial dikali X pangkat N. Nah, ini sebenarnya, ya, ini adalah bentuk aproksimasi dari Fx. Gitu ya, bentuk aproksimasi, nilai pendekatan. Ya, nilai pendekatan dari fungsi fx. Ya, jadi misalkan kita punya sebuah fungsi fx, ya, kemudian kita ingin mendekati fungsi ini dengan menggunakan polinomial Maclaurin. Ya. Oke, nah ketika n-nya mendekati tak hingga, maka ini bukan nilai pendekatan tapi sama dengan. Ya, jadi ini akan sama dengan saat limit n mendekati tak hingga. Gitu ya. Ya, itu adalah nilai dari fungsi fx saat n-nya mendekati tak hingga. Jika n-nya tidak n-nya berhingga, maka ini hanya merupakan aproksimasi atau nilai pendekatan. Ya, kalau di statistika biasanya disebut estimasi. Ya, misalkan kita punya sebuah data deret waktu, time series misalnya, ya, misalkan data penjualan, ya, penjualan sebuah produk, ya, secara time series data harian. Nah, kita ingin mengestimasi kira-kira besok, ya, penjualannya berapa banyak. Ya, anggap saja ternyata datanya
seperti garis lurus gitu. Jadi didekati misalnya dengan regresi linear. Ya udah dapat ya regresi linear. Kita buat persamaannya. Ya misalkan gini, kita punya data time series. Misalnya ini hari pertama atau tanggal 1 deh, tanggal 2, tanggal 3. Ya, datanya begini. Dan seterusnya. Ini misalnya sekarang tanggal berapa sekarang? Kita tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5. Oh, oke, tanggal 4. Nah, tinggal lagi. Tanggal 5. Anggap saja hari ini sudah ada penjualannya. Nah, kita ingin mengestimasi untuk tanggal 6. Ya, maka data sampai tanggal 5 kita buat persamaan regresinya. Ya, anggap saja dapat garis lurus seperti ini, persamaan regresi. Nah, kira-kira besok lakunya begini. Ya, seperti itu estimasi, ya. Nah, kalau di di polinomial ini namanya aproksimasi, nilai pendekatan, ya nilai pendekatan. Misalkan kita punya sebuah fungsi, anggap aja aja deh, ya bilangan natural atau pangkat x, ya kita punya sebuah fungsi pangkat x. Nah ini ada nih pangkat x, ya. Kemudian kita cari P0, P1 terus sampai Pn. Ya. Karena fungsinya pangkat x ini fungsi spesial, ya. Turunannya itu dia juga, tidak berubah-ubah turunannya. Ya, turunannya dia juga. Oke ya. Sehingga F0 sama dengan F aksen 0 sama dengan F terus sampai Fn turunan ke n 0 sama dengan 1. Pangkat 0 sama dengan 1. Ya, turunannya ini kemudian kita bisa dapatkan ya deret Maclaurin-nya. Deret Maclaurin-nya kita dapatkan sampai suku ke n F0 F aksen 0 dikali x. Ya, turunan keduanya dibagi 2 faktorial dikali x kuadrat terus sampai turunan ke n ya dibagi n faktorial dikali x pangkat n. Ya, nah ketika A-nya 0, 0, 0, 0, 0 semua, maka F aksennya ini semuanya 1 nilainya. Ya, karena tadi pangkat 0 ya. Ya, pangkat 0, 1 semuanya, sehingga dapatkan ini. Oke, sehingga untuk mengaproksimasi pangkat X, ya, ini nilainya pendekatan. Tetapi akan jadi sama dengan ya ini akan jadi sama dengan saat ini limit n-nya mendekati tak tinggal. Oke, ya. Sekarang coba kita hitung. Ya, kita hitung. Kalau saat x-nya sama dengan 0, maka ini berarti jangan 0 ya, 1. Kalau 0 nanti cuma 1 ya. Hanya ini sisanya 0 semua nanti ya. Ini 0 yang ada x-nya 0. Ya, saat x-nya sama dengan 1 maka pangkat 1 ya. Jadi alias sama dengan ya. Jadi sama dengan 1 ditambah x x-nya 1 ya, ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah seterusnya sampai ditambah 1/n faktorial. Bukan sama dengan pendekatan. Ya, karena n-nya tidak ditulis sampai tak hingga. Oke, coba kalian hitung deh. Pakai Excel coba hitung. Berapa? Ini kan 2,7 berapa? 2,71 sekian lah terusnya ya. Saya sudah ngitung pakai Excel. Nah, itu dia. Jadi ini ya indeksnya dari 0 ini saya buat sampai 14. Kemudian ini tadi kan fungsinya ini ya. Polinomial ini ya, Maclaurin-nya ini ya. 1
ditambah 1, ditambah 1/2, ditambah seterusnya, alias ini sebenarnya 1 ini 1/0 faktorial ini ya, ditambah 1/1 faktorial, ditambah 1/2 faktorial, gitu kan, ditambah seterusnya, ditambah 1/n faktorial. Ini kan ya. Maka tadi saya hitungnya dengan Excel, ya di Excel udah ada fungsi faktorial ya. Ada fungsi faktorial. Oke, nah ini ya faktorial B4. Ini B4 ini ya, 0 faktorial ya. Jadi 1/0 faktorial ini ya. Kemudian ini yang ini 1/1 faktorial. B5-nya ini ya. Ini 1/2 faktorial. Terus ya. Kemudian tinggal kita jumlahkan ya. Ini ini P0 ya. Ini P0, P1, P2, P3 ya. Jadi ini diganti P ya. Oh, sama. Ini P deh. P-nya. PI ya. Bukan PI yang ini, sorry. Ya. PI ya. PI dari X-nya adalah 1 ya. Nah, jadi alias E pangkat 1-nya. Oke. Ini errornya nih. Ini selisih antara ini nilai E-nya ya. Eksponensial 1 ya. Eksponensial 1 itu E pangkat 1. Ya, kalau eksponensial 2, E pangkat 2 ini ya. Kita ganti 2 ya. Oke ya. 7,8-an ya. Ya, ini 1 ya. Oke. Nah, kita cari 1. Yang kita dapatkan seperti ini. Oke ya. Sehingga ya suku keberapa nih yang errornya sudah sangat kecil. Misalnya ini ya. Suku ke-5 ya, bukan suku ke-5 sampai polinomial derajat 5 ya, sampai polinomial berderajat 5, suku ke-6 itu ya. Polinomial berderajat 5 kita lihat udah 2,7166 dan seterusnya. Ini errornya sekitar 0,0016. Udah sangat kecil ya. Ya 0,002 gitu, 0,002. 002 itu 2/1000. Jadi 1/500 ya, kita 1/500-an. Ya, tambah 1 lagi udah lebih kecil lagi. Ya, 2/10.000. 1/5000. 1/5000. Ini lebih kecil lagi. Terus ini udah hampir 0 selisihnya ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya, menghitung eksponensial. Oke, ada pertanyaan ini? Ya, jadi ya untuk mengaproksimasi suatu fungsi kita bisa menggunakan polinomial Maclaurin ya. Polinomial Maclaurin. Ini yang paling gampang. Polinomial Maclaurin hitungnya lebih gampang. Oke. Jadi sudah bisa menghitung ya. Ya, mencari nilai E. Mencari nilai E, kita sudah bisa buat program komputer ini. Ya, ini nanti materi Alpro nanti bisa ngitungin tahun semester depan ya. Semester depan ada algoritma pemrograman. Ya, semester berikutnya nanti ada metode numerik. Metode numerik. Nah, metode numerik ini menghitung yang seperti ini, buat program yang seperti ini. Kalau Alpro hanya kita belajar pemrogramannya, kita belajar logika pemrograman. Oke, ya. Nah, ada satu lagi pendekatan ya untuk menghitung nilai E pakai metode yang lain. Tapi nanti ketemunya sama-sama juga, dia juga. Ya, ini saya tambahkan dulu ya. Tadi mana E-nya? Oh, ini ya. Oke, ada cara lain untuk mencari apa namanya bilangan natural E. Kalian pernah dengar segitiga Pascal kan ya? Pasti ya.
segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Oke ya? Paham ya ini? Ya, ini segitiga Pascal. Saat SMA kalian sudah sangat mahir buat segitiga Pascal. Gunanya untuk apa sih segitiga Pascal? Gunanya untuk apa? Pernah dengar binomial? Menjabarkan perpangkatan, Pak. Ya, untuk menghitung atau mengekspansi suatu perpangkatan, ya, pangkat dengan dua bilangan, misalnya A ditambah B pangkat N. Ini ya, ini adalah koefisiennya. Ya, ini koefisiennya. Ini koefisien saat N-nya 1. Ini N-nya 0. N-nya 0. Ini N-nya 2. N-nya 3. N-nya 4. Ya. Jadi saat kita ingin mengekspansikan A plus B pangkat 2, ini hafal langsung ya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau A plus B pangkat 3, udah mulai ingat-ingat lupa ya. A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Gitu kan ya? A plus B pangkat 4. Ya. A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Selanjutnya, A plus B pangkat N. Nah, ayo. Apa nih? Pakai kombinasi, Pak. Pakai kombinasi, ya bisa. Kombinasi 0 dari N. A pangkat N. Ditambah kombinasi 1 dari N. A pangkat N min 1, B pangkat 1. Ditambah C kombinasi 2 dari N. Ya, A pangkat N min 2 dikali B kuadrat. Ditambah seterusnya, ya, ditambah seterusnya, ditambah kombinasi I dari N. Ya, A pangkat N min I dikali B pangkat I. Ditambah seterusnya sampai ditambah B pangkat N. Oke ya. Kenapa kombinasi pertanyaan? Kenapa kombinasi? Artinya ini juga kombinasi dong. Misalnya ini ya, 4. 4 ini kombinasi dari berapa? 4 kombinasi 2. Kombinasi 2 dari, bukan 2, 1 ya. 1 dari 4. Ya. Yang ini kombinasi 2 dari 4. Ya. Oke ya. Nah, apa hubungannya kombinasi dengan koefisien ini? Apa hubungannya? Biasa kombinasi itu artinya apa? Digunakan untuk apa? A pangkat 4. A plus B pangkat 4, sorry. Ini ada A, B, tambah ya. A plus B, A plus B. Nah, misalkan yang ini. Kombinasi 1 dari 4. Ya. Saat ininya sukunya adalah A pangkat 3, B pangkat 1.
koefisiennya kombinasi 1 dari 4. Artinya apa tuh? Artinya apa? Ini ada A, ada B, ada A, ada B, ada A, ada B, ada A, ada B. Ketika sukunya adalah A pangkat 3, B pangkat 1, ini kan artinya adalah, kalau kita lihat dari sisi B ya, dari sisi B, artinya kita memilih 1B dari 4B yang ada. Ada berapa cara kita milih 1B dari 4B yang ada? Kalau kita pilih B di sini, sisanya berarti A ya. Kalau kita pilih B di kotak yang kedua, anggapnya kotak kedua, berarti yang lain kita pilih A. Alias kita tidak pilih B, kita hanya pilih B di sini. Sisanya A tentunya. Atau bisa kita ambil B di sini saja. Atau B di sini saja. Banyak cara memilihnya adalah kombinasi 1 dari 4. Ya, ini koefisien dari A pangkat 3 dikali B pangkat 1. Jadi kita hanya milih 1B. Termasuk yang ini A pangkat 4. A pangkat 4 ini adalah kombinasi 0 dari 4. Berapa cara kita tidak memilih B? Cuma satu caranya ya. Yaitu semuanya kita pilih A. Jadi ya. Kemudian yang ini, kombinasi 2 dari 4. Ini kan ini adalah koefisien dari A kuadrat, B kuadrat. Ya, kalau kita lihat dari sisi B-nya, ya, maka artinya kombinasi 2 dari 4 ini adalah banyak cara kita memilih 2 buah B dari 4B yang ada. Bisa kita pilih ini satu cara, ya, atau pakai yang ini 2 cara, atau yang ini saja 3 cara. Gitu. Ya, atau ini nggak dipilih, kita pilih ini dan ini. Ya, 4 cara, atau yang ini saja 5 cara. Ya, atau nggak milih yang ini aja, dan ini 6 cara. Gitu ya. Ya, itu kombinatorial. Jadi binomial ada hubungannya dengan segitiga Pascal. Ya, dan ada hubungannya dengan kombinatorial. Oke. Sekarang saya hapus lagi semuanya. Ya. Tadi kita sudah punya rumus A plus B pangkat N. Ya, tadi bisa kita tulis ya, kalau mau pakai sigma ya, sigma I mulai dari 0 sampai N gitu ya. Ya, ini kombinasi ya I N gitu ya. Ya, kombinasi IN ya A pangkat N min I dikali B pangkat I. Ini ya. Ini bentuk umum persamaan ya, ini namanya binomial. 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 Nanti ada polinomial. Nanti ada polinomial. Ya, ini bentuk umum persamaan binomial. Nah, ketika A dan B-nya 1, A-nya 1, B-nya 1, ini jadinya 1 plus 1 pangkat N ya, alias 2 pangkat N ya. Ya, ini sama dengan, ininya kan pasti 1 ya. Tinggal sigma kombinasi IN. I-nya mulai dari 0 sampai N. Ya, aliasnya sama 2 pangkat N. Ya. Ketika A dan B-nya 1. Kemudian, ya, bentuk A dan B pangkat N, mana nih titiknya? Bentuk A plus B pangkat N, ini A-nya bisa kita keluarkan ya. Ya, A-nya bisa kita keluarkan jadi 1 plus B per A. Ini pangkat N. Oke. Kemudian, ya, kalau kita ambil yang ininya aja, ya, ini juga bisa kita ubah jadi bentuknya 1 plus X pangkat N. Oke. Ya, nah 1 plus X pangkat N, kalau kita menggunakan rumus ini, ya, ini sama dengan, ya, sama dengan kombinasi sigma kombinasi I dari N, ya, kemudian I-nya mulai dari 1, ini N, A-nya ini 1,
tinggal B-nya jadi sama dengan X. Jadi X pangkat I. Ini ya. Oke. Ya, nyambung ya. Ini jadi deret kuasa. Ya, jadi polinomial ya. Ini jadi polinomial. Ini jadi polinomial. Oke, binomial. Tapi binomial N-nya hanya bilangan bulat positif ya. N-nya hanya bilangan bulat positif. Ternyata ini bisa dibuktikan bahwa binomial, bentuk umum persamaan binomial ini yang boleh kita tulis. Ya, bisa kita tulis begini. Ya. Kombinasi 0 dari N ini kan 1 ya. X pangkat 0 ya. Jadi 1 ya. Jadi ini 1 ditambah saat I-nya 1 berarti N saja. N ya dikali X. Ya. I-nya 2 ditambah I-nya 2 jadi N dikali N min 1 per 2 dikali X kuadrat. Ditambah seterusnya, ditambah saat I, ya, N dikali N min 1, terus sampai N min I plus 1. Ya, dibagi I faktorial. Ini faktorial ya. Dikali X pangkat I. Ditambah seterusnya. Ya, ditambah seterusnya. Ya, ditambah seterusnya. Oke ya. Ketika N-nya bilangan bulat, maka tidak ada masalah kita tulis seperti ini juga bisa. Ya, karena ada satu titik nanti di mana dia akan berhenti saat X-nya pangkat N. Setelah itu akan 0 terus. Ya, setelah itu akan 0 terus saat N-nya bilangan bulat. Oke, dan ternyata ini bisa dibuktikan bahwa persamaan ini juga berlaku untuk N, ya, tidak hanya bilangan bulat, bulat positif, tapi juga berlaku untuk yang negatif, bilangan bulat negatif. Ternyata juga berlaku untuk bilangan, ini pencet terus, untuk bilangan rasional, N-nya rasional, Oke, jadi ya persamaan ini 1 plus X pangkat N, yang sama dengan 1 plus NX plus N dikali N min 1 dibagi 2 faktorial dikali X pangkat 2, dan seterusnya. Ini juga berlaku untuk bilangan bulat negatif, juga berlaku untuk bilangan rasional positif dan negatif. Oke, udah ya, pegang itu ya, ya, pegang ya. Kita hapus lagi ini. Ya. Pindah dulu ya. Kita hapus lagi. Nah, hilang ya. Oke ya. Jadi kita punya rumus. Kita punya rumus 1 plus X pangkat N ini sama dengan 1 plus N dikali X ditambah N min 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah seterusnya ditambah N min 1 terus sampai N min I plus 1 dibagi I faktorial dikali X pangkat I ditambah seterusnya. Kita punya rumus ini. Kemudian berdasarkan definisi dari bilangan natural, definisi bilangan natural, E ini sama dengan 1, pakai limit ya. Ya, limit X mendekati tak hingga. Ya, ini 1 plus apa? 1 per X ya, pangkat X. Juga ini sama dengan limit X-nya mendekati 0.
1 plus X pangkat 1 per X. Oke, rasional nih ya. Oke. Sehingga ya kita bisa manfaatkan rumus ini untuk menghitung nilai E. Ya, kita pilih aja satu yang ini deh. Ya, kita pilih. Oke, sehingga 1 plus X pangkat 1 per X, ya, ini jadi sama dengan, kita masukkan ini 1 ditambah, ini N-nya kan jadi per X ya, 1 per X dikali X. Ya, ditambah suku ketiganya 1 per X, 1 per X min 1 ya, dibagi 2 dikali 2 X kuadrat. Ya, ditambah 1 per X, 1 per X min 1, 1 per X min 2. Dibagi 3 faktorial X pangkat 3. Ditambah seterusnya. Ya, ditambah seterusnya. Oke, ini kalau kita sederhanakan, ini 1 ditambah ini 1 ya. Oke, ini kalau kita kalikan, ya 1 per X kuadrat min 1 per X. Dibagi 2 dikali X kuadrat ya. Ya, ini kan tinggal dicoret ya. Ini jadi tinggal X. Ya. Jadi gampangnya ini tinggal 1 per 2 dikurangin ya X. Nanti X-nya mendekati 0 ini. Jadi tinggal 1 per 2 saja. Ditambah yang ini nih, ya 1 per X pangkat 3, ya kemudian berapa nih? Min berapa? Min 2, min 3. Ya. Min 2, oh min 1 ya, min 1, min apa? 1 per X kuadrat. Ya, kemudian dikurangin ya 2 per X dibagi 6 atau dibagi 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah seterusnya. Oke, yang ini jadi min X min 2X kuadrat gitu ya. Sedangkan yang ini habis. Jadi ini sebenarnya tinggal ditambah 1 per 3 faktorial. Dikurangin X per 3 faktorial dikurangin 2X kuadrat per 3 faktorial. Ini 0 ya. Ini jadinya 0. Ya, karena ada X yang mendekati 0 ya. Jadi tinggal 1 per 3. Jadi ujung-ujungnya ini bisa kita dapatkan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Oke, ya dengan binomial kita bisa dapatkan rumus bilangan natural E pangkat 1E, bilangan E. Ya. Ternyata rumusnya juga sama saat kita dekati dengan menggunakan ya deret Maclaurin. Ya, sama ya, deret Maclaurin tadi seperti ini untuk E ya. Mana dia? Oh, yang ini nih. Ini deret Maclaurin ya. Untuk E pangkat 1 ya, untuk E. Ini masih E pangkat X ini masih untuk E pangkat X ya. Kalau E pangkat 1 ini 1 semua. Oke, paham nggak di sini? Deret Maclaurin bisa kemana-mana. Jadi ke apa tadi
binomial. Ya, binomial ternyata ada hubungan dengan kombinasi. Kombinasi ternyata ada hubungan dengan koefisien dari binomial. Oh, tadi bolak-balik gitu ya. Kombinasi ada hubungan dengan segitiga Pascal. Gitu ya. Oke, paham kan ini ya? Kita lanjutkan. Ya, tadi deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Polinomial Maclaurin. Ya, kemudian kita masuk ke polinomial Taylor. Ya, jadi polinomial Taylor ya ini untuk mencari sampai polinomial pangkat n dari fungsi f(x). Ya, dari fungsi f(x). Cara mencarinya ya. Jadi ini f(x) pendekatannya karena hanya sampai n ya. Oke. Jadi tinggal kita turunkan, kita inputkan nilai fungsinya saat x-nya sama dengan a, turunan pertamanya saat x-nya sama dengan a dikali x min a, begitu seterusnya. Hanya bedanya ini ada ya x min a dan ini nilai turunannya di saat x-nya sama dengan a. Oke ya. Ya, ini deret Taylor. Berarti dari sini polinomial Taylor. Berarti dari sini kita bisa pahami bahwa polinomial Maclaurin adalah polinomial Taylor. Ya, yang nilai x-nya sama dengan 0. Ya, Maclaurin ini saat x-nya atau a-nya sama dengan 0. Ya. Ini deret atau polinomial Maclaurin. Ya. Jadi polinomial Maclaurin adalah salah satu contoh dari polinomial Taylor. Oke. Lanjut. Nah, ini saat kita ingin menghitung ln x. Ln x. Kita cari turunannya, kemudian misalnya untuk mencari deret Taylor, A-nya sama dengan 2. Saya lebih suka nyebutnya A ya. A-nya sama dengan 2. Ya, jadi saat A-nya 2, ini F2 sama dengan ln 2, turunan pertamanya setengah, min seperempat, seperempat, dan seterusnya. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan polinomial Maclaurin-nya, ini ya. Jadi ini adalah ya nilai pendekatan ini P3x. Ini adalah nilai pendekatan dari ln x. Alias ini sama dengan fx ya. Oke, ini nilai pendekatan. Karena hanya sampai ya x pangkat 3-nya. Oke, saat kita ingin masukkan misalkan x-nya 2. Ya, jadi ln 2. Jadi sama dengan ini ya, ln 2 ini 0 karena ada 2 min 2, ada 2 min 2, ada 2 min 2, 0. Oke, kalau kita ingin menghitung ln 3, ini jadi sama dengan ln 2 ya, ditambah 1/2, 3 min 2. Jadi 1 ya, dikurangin 1/8 dikali x. X-nya 3. Ya, 3 min 2 jadi 1 kuadrat. Ditambah 1/24 ya 1 pangkat 3. Jadi ya saat ya ln 3. Ya, jadi ln 3 bisa dihitung dengan cara seperti ini. Silakan kalian coba pakai Excel. Gimana hasilnya? Oke. Ya, ini deret Taylor. Ya. Tadi polinomial Taylor-nya. Nah, polinomial Taylor-nya itu sebenarnya hanya penulisan lain dari deret Taylor. Ya. Ini penyingkatannya pakai notasi sigma deret Taylor-nya. Isinya sama saja. Deret Taylor dan polinomial Taylor. Ya. Kemudian ini tentukan deret Taylor dari 1/x saat x sama dengan 1. Cara jawabnya fx sama dengan super x. Kemudian diturunkan. Ya, kita inputkan x-nya 1. F1 sama dengan 1. 1/1.
Ya, kemudian turunannya kita inputkan saat x-nya 1 dapat min 1, 2 faktorial, min 3 faktorial, 4 faktorial, terus sampai min 1 pangkat k dikali k faktorial. Oke, sehingga deretnya saat A-nya sama dengan 1, deret Taylor ya saat A-nya sama dengan 1, ya alias sigma, ya k mulai dari 0 sampai tak hingga min 1 pangkat k dikali 1 min x pangkat k, ini jadi sama dengan ini. Ya, ini deret Taylor. Oke. Ya. Kemudian tanggung langsung deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin adalah deret Taylor yang nilai A-nya sama dengan 0. Udah selesai. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Oke ya. Ini contohnya sin X. Ya, sin X itu turunannya hanya bolak-balik gitu aja ya. Sin X diturunkan jadi cos X, diturunkan lagi jadi min sin X, diturunkan lagi jadi min cos X, diturunkan lagi jadi sin X, cos X, ya, min sin X. Ini muter ini aja. Alias kalau kita masukkan dengan deret Maclaurin, nilai X-nya 0, ya, sehingga ini jadi 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, begitu seterusnya, bolak-balik aja ya. Ya, sehingga kita bisa dapatkan deret Maclaurin-nya, ya, sampai suku ke-7, ini ada 1, 2, 3, 4 yang tidak 0. Ya. Oke, itu mencari sin X. Ini pendekatan dari sin X. Coba kalian hitung ya, Bang. Bandingkan seperti tadi. Seperti tadi saya pakai Excel, bandingkan nilai E. Nilai E yang ada di Excel dengan kita hitung tadi dengan metode kita. Ya, dengan deret apa Taylor tadi ya. Taylor apa Maclaurin tadi. Maclaurin tadi kita hitung deret Maclaurin. Oke, sekarang sinus coba kalian hitung. Hampir sama nggak? Silakan dicoba pakai Excel atau yang lain juga boleh. Permisi, Pak. Siap. Itu X-nya radian atau gimana, Pak? X-nya radian. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, hati-hati kalau pakai kalkulator itu kalau kalian masukkan 1 itu pakai derajat ya. Kalau di Excel 1 kalian inputkan sin 1 itu radian.
Oke, sudah dapat. Ini saya sudah hitung. Ya, ini pakai Excel ya. Tadi kan persamaannya itu apa tadi? Tadi itu sin X itu sama dengan 1 per mulai dari 3 ya. 1/3 faktorial ya min 1/5 faktorial ditambah 1/7 faktorial ditambah 1/9 ini tambah min 1/9 faktorial dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, ini ya. Ya, ini mulai dari power min 1 pangkat G4. G4 ini ya. Ini ya. Min 1 pangkat 0, min 1 pangkat 1. Ini positif, negatif tadi ya. Kemudian ini mulai dari 1 per, ini salah nih berarti. Terbalik ya. Ini dari 1 min, ini plus, ini min, ini plus gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini dari 1 dibagi faktorial G4 kali 2 plus 1. Ya, G4 itu ini ya. Kali 2 ya. Kali 2 ditambah 1. Jadi ini 1/1 faktorial. Dikurangin 1/3 faktorial ya. Ini 1 dikali 2, 2 tambah 1, 3. Ya, 1/3 faktorial. Gitu seterusnya. Oke, kemudian ini tinggal dibuat sumnya ya. Ini jumlah ini ya P0, ini P1, 1 ditambah ini ya. Kemudian bawahnya juga demikian, ini suku sebelumnya ditambah ini. Begitu seterusnya. Kalau kita cek errornya, selisihnya, ya ini absolut ya. Absolut, ya ini G2, ini. G2 yang ini, dikurangin nilai yang ini, samping. Oke. Sampai suku ke-8, atau X pangkat 8-nya, ini udah errornya udah kecil sekali. Sebenarnya ini juga udah kecil sekali ya. Ini 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Udah kecil sekali ini. Ini min 8, ini min 6. Ini udah kecil sekali. Sampai suku ketiga saja sudah sangat kecil errornya ya. Oke. Itu sinus dengan menggunakan menghitung sinus dengan menggunakan deret Maclaurin ya. Dengan menggunakan deret Maclaurin. Oke. Lanjut ya. Dikit lagi selesai ini. Ini tadi deret Maclaurin ya untuk sinus sin X. Ya, deret Maclaurinnya untuk sin X. Kemudian ini ada latihan. Kalian pilih satu ya. Untuk presensi hari ini. Ya, untuk presensi hari ini silakan dipilih satu soal. Ya, sisanya ada 3 soal untuk tugas akhir pekan ya. Untuk tugas akhir pekan. Jadi hanya 3 soal ya. 3 soal ABC. Ya. 1 soal ABC untuk hari ini. Presensi hari ini. Oke, kemudian kita masuk ke deret kuasa. Tadi deret Maclaurin sudah, deret Taylor sudah. Deret Maclaurin adalah bagian dari deret Taylor, alias deret Maclaurin adalah deret Taylor yang nilai A-nya sama dengan 0. Ya, nilai A-nya sama dengan 0. Sekarang kita masuk deret kuasa. Ya, ini bentuk umum dari deret, sebenarnya deret kuasa ya. Ya, ini bentuk umumnya. Ya, ini sebenarnya sama dengan deret Maclaurin ya. Atau deret Maclaurin bagian dari ini, deret Maclaurin dan deret Taylor bagian dari deret kuasa. Ya, bagian dari deret kuasa. Dan ini sebenarnya merupakan bentuk umum dari tadi ya, fungsi polinomial
mial, hanya pakai simbolnya aja, ini pakai C. Tadi saya menuliskan dengan menggunakan A ya. Ya, lanjut. Ini contoh deret kuasa ya. Intinya X-nya bertambah satu-satu ya, dan bulat positifnya. Kemudian ini tidak kita bahas, radius dan interval kekonvergenan. Ya, oke. Kemudian operasi ya terhadap deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret kuasa. Operasinya maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat tadi deret kuasa, ya bentuknya seperti ini. A0 ditambah A1X pangkat 1 ditambah A2X pangkat 2 ditambah seterusnya. Ini polinomial persamaan umum polinomial. Ya. Ini sangat mudah sekali kalau mau kita turunkan. Ya. Karena ini persamaan polinomial ini digunakan untuk mendekati suatu fungsi ya. Suatu fungsi anggap aja Sx. Ya, alias jumlah ya deretnya sama dengan Sx gini ya. Nah, karena ini fungsi dengan satu variabel X, artinya fungsinya juga bisa kita turunkan. Ya, bisa kita turunkan. S aksen X sama dengan turunan ini semua ya. Turunan ini semua. Jadi sigma N mulai dari 0 sampai tak hingga, ya turunan dari ini, alias ya A1 turunannya ya, ditambah 2 A2, ditambah 3 A3, 2A2X, ditambah 3A3X kuadrat, ditambah seterusnya. Ini seterusnya. Oke, itu kalau operasinya dengan melakukan diferensiasi, kita turunkan. Ya. Kemudian juga selain bisa kita turunkan, juga mudah kalau kita lakukan proses pengintegralan. Ya, pengintegralan deret kuasa. Integral dari suatu deret kuasa, ya, karena ini ada tak hingganya, maka kita gunakan konsep integral tak wajar ya. Integral tak wajar. Nah, integralnya seperti apa? Karena tadi merupakan merupakan persamaan dari polinomial, fungsi polinomial, maka masing-masing sukunya bisa kita integralkan ya. Tadi A0 diintegralkan jadi A0X. Ditambah ya A1X kita integralkan jadi setengah A1X kuadrat. Ditambah sepertiga A2X pangkat 3. Ditambah seperempat A3X pangkat 4. Ditambah seterusnya. Jadi proses penurunan dan pengintegralannya jadi sederhana walaupun nulisnya capek. Capek nulisnya aja ya. Oke, tapi bisa ditulis secara singkat dengan notasi sigma. Oke, sehingga bisa kita perhatikan ini ada deret kuasa, sorry ya, deret Maclaurinnya, ya 1/1 min X, ya kita turunkan lagi untuk mencari deret Maclaurinnya, kita dapatkan ini sama dengan ini. 1/1 min X sama dengan 1 ditambah X, tambah X kuadrat, tambah X pangkat 3, dan seterusnya. Tapi ada syaratnya. X harus lebih dari min 1 kurang dari 1. Ini sebenarnya syarat agar deretnya konvergen. Karena ketika deretnya tidak konvergen, ngapain lagi gitu. Karena deretnya tidak memiliki nilai ya, tidak ada nilainya ya kalau divergen. Maka harus dipastikan dulu deretnya konvergen atau berapa nilai X-nya supaya deretnya konvergen. Gampangnya ini aja. Ya, kalau X-nya lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, minimal X-nya kan akan 1 atau lebih ya. Dan ini semakin lama semakin besar. Semakin besar pangkat X-nya, maka semakin besar juga nilainya, kecuali saat X-nya sama dengan 1. Ya, otomatis deretnya akan divergen. Ya, padahal kita mau menghitung sebuah nilai. Kalau divergen nggak ada nilainya kan? Ya. Kemudian 1/1 min X kuadrat ini, ya kalau kita buat deret Taylornya, kita dapatkan, atau deret Maclaurinnya, deret Maclaurin ini, karena X-nya tidak ada min A-nya ya.
deret Maclaurin-nya kita dapatkan? Ya, tentu ada syaratnya. Syaratnya juga supaya deretnya konvergen. Nah, sekarang kalau ini 1 dibagi 1 min X kita integralkan, ya, integral, ya, 1 per 1 min X dx. Ya, ini kan jadi sama dengan ini ya, min ln 1 min X ya. Ya, min ln 1 min X. Oke? Ya. Sehingga ininya, ruas kanannya juga tinggal kita integralkan. Integral 1 dx kan jadi sama dengan X. Integral X dx sama dengan 1 per 2 X kuadrat. 1 per 3 X pangkat 3. Ya, 1 per 4 X pangkat 4. Dan seterusnya. Jadi kita dapatkan ini. Ini tambah dan seterusnya ya. Jadi min ln 1 min X sama dengan ini. Oke, tapi tentu syaratnya tidak boleh dibuang. Ya, nah kalau kita substitusikannya U sama dengan min X, maka kita dapatkan rumus ini. Ya, saat U-nya sama dengan min X dari sini ya. Kita substitusikan. Oke. Ya, ini deret-deret spesial dari deret Maclaurin. Itu ada sin X, cos X, E pangkat X 1 per 1 min X, 1 per 1 plus X kuadrat. Ya, ln 1 plus X, arkos tangan X, sin hiperbolik X, cos hiperbolik X, 1 plus X pangkat M. Ya, itu contoh-contoh deret Maclaurin yang nanti akan bisa mempermudah kita dalam proses penghitungan. Oke, materinya sampai sini. Ini materi selesai. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk UTS, Pak, kita materinya sampai sini. Ya, Pak. Betul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sudah banyak ini, Pak. Sudah materi 1 semester ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, nanti saya akan bicara tentang UTS. Nggak ada, baik. UTS, nanti semua materi yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini, ya semuanya keluar. Ya, paling tidak 1 soal. Ya, paling tidak 1 soal. Ingat, 1 pertemuan itu materinya ada beberapa kadang-kadang ya. Ya. Jadi setiap pertemuan ada 1 atau 2 soal yang keluar. Jadi kalian pelajari semuanya ya. Ya. Kemudian saran saya boleh kalian bisa mengerjakan, ya sebaiknya bisa mengerjakan soal-soal yang rumit, ya. Tapi jangan lupakan soal-soal yang sederhana ya, ya. Karena nanti saya rasa perkiraan saya soal belum dibuat. Perkiraan saya 60 sampai 50% sampai 60% itu soal mudah, ya soal mudah. Mungkin nanti kalau 50%, 30%-nya soal sedang. 20% atau 10% mungkin nanti soal yang sulit. Ya. Jadi ya jangan sampai kalian tidak paham materi sama sekali ya. Ya, jadi soal apapun bisa kalian kerjakan. Terlepas salah ngitung itu urusan lain. Ya. Salah ngitung urusan lain. Saya tetap akan menilai hasil kerja kalian. Ya, walaupun salah. Ya, tapi baru akan saya beri poin jika ya yang dijawab sesuai, kalian menjawab sesuai pertanyaan walaupun salah caranya. Bukan salah hitungannya, salah caranya. Contoh gampangnya gini. Siapa
Gubernur Papua. Bukan Papua Barat. Siapa gubernur Papua? Papua. Kalian misalnya nggak tahu, ya. Tapi kalian jawab misalnya kecebong gitu. Atau kampret misalnya gitu ya. Ya, atau pusi misalnya. Atau niau misalnya. Ya. Itu kan jelas salah ya. Apalagi kalau kalian jawab siapa nama gubernur Papua, kalian jawab Jayapura misalnya. Ya, oh bukan, di Timika. Timika misalnya. Nah, itu pertanyaannya apa, jawabnya apa. Kalau masih kalian jawab misalnya Paulus NMB misalnya, ya, agak mirip-mirip gitu ya. Paulus NMB misalnya. Nah, itu walaupun salah masih ada nilai. Ya, bisa aja kalian jawab misalnya Joko Priyono misalnya gitu ya. Gubernur Papua gitu ya. Nah, boleh-boleh aja, itu masih nama manusia. Ya, yang mungkin juga dulu kalau zaman dulu masih mungkin. Kalau sekarang susah ya karena pilkadanya langsung ya, ada pilkadanya ya, pemilihan ya utamanya pasti putra daerah yang akan kemungkinan peluang besar menang kecuali di Sumatera Utara ya. Puja Kusuma banyak juga kan. Sumatera Utara ada. Ya pernah kan ya gubernurnya keturunan Puja Kusuma, bukan keturunan kalau itu. Puja Kusuma memang putra Jawa kelahiran Sumatera ya, Puja Kusuma. Atau di Lampung misalnya. Ya itu apa namanya masih ini ya ketika ditanya gubernur Papua tadi kalian jawab Joko Priyono gitu masih agak mendingan gitu. Walaupun nilainya kecil, beda dengan Paulus NMB misalnya. Ini kan Lukas NMB. Ini Paulus NMB gitu ya. Itu masih ini ya, itu nilainya tentu lebih besar daripada Joko Priyono tadi. Ya, maksud saya itu. Jadi intinya ada soal jangan sampai tidak ada jawaban. Ya, kalian usahakan jawab semua soal tapi jawab sesuai pertanyaannya. Ya, kalau ditanya integral ya dari suatu fungsi selesaikanlah integral ini, jangan kalian cari turunannya ya. Itu sama seperti tadi ditanya gubernur Papua kalian jawab nama kota. Ya, nama kota benar Jayapura ibu kota. Ya, Papua. Tapi yang ditanya bukan ibu kota. Misalnya apa namanya? Hitung. Ya, integral mana tadi? Integral yang balikannya. Ya. Hitung integral ini. Ya. Hitung integral ini. Kalian bingung jawabnya. Kalian jawab turunannya. Ya, kalian jawab turunannya. 1/1 min X turunannya sama dengan ini. Jawabannya benar misalnya untuk turunan. Ya, tapi itu bukan jawaban ya, karena pertanyaannya bukan itu. Ya, oke ya. Tapi misalkan kalian tidak bisa mengerjakannya, tetap kalian usahakan cari integralnya gimana. Coba dimisalkan walaupun masih salah hasilnya, itu masih ada nilai. Ya, masih ada nilai. Oke, paham ya? Pertama, ya pesan saya kalau ujian ya jangan ada soal yang tidak dikerjakan. Kerjakan semua. Seoptimal yang kalian bisa kerjakan. Tentu sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian, ya sebelum itu, yang jauh lebih penting dari itu, tolong kalian kerjakan dengan jujur ya, sesuai dengan aturannya. Ya, saya tidak mau ada yang melanggar aturan kejujuran. Ya, saya tidak mau ada yang melanggar. Kalau terlambat mengirimkan itu ada penaltinya. Ya, ada penaltinya. Karena tercatat nggak besar kok. Ya, kadang-kadang nggak saya kasih penalti kalau nilainya jelek, nggak tegas ya. Ya, kalau nilainya bagus saya kasih penalti sedikit aja nggak banyak-banyak kok ya. Ya tentu berbeda ya, yang tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu. Ya, tidak ada alasan saya terjadi masalah Pak saat mau ngirim. Nah, tidak ada alasan. Karena kalian bisa mengirimkannya 5 menit atau 10 menit sebelum ujian selesai. Ya, terlepas habis itu kalian modifikasi, kirimkan lagi nggak tahu bisa apa nggak tahu saya. Saya belum pernah ikut ujiannya. Ya, itu urusan lain. Ya, tapi kalau kalian terlambat mengirimkan saya kasih penalti. Nah, ya, nah kemudian ada satu lagi
hal yang penting tadi ya. Tadi yang utama itu kalian kerjakan dengan sejujurnya, ya. Tidak ada ya alasan untuk kalian berlaku tidak jujur ya. Karena salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah mencetak siswa atau mahasiswa yang beriman dan bertakwa. Tidak mungkin kalian bertakwa kalau ujiannya nyontek, ya. Kalau ujiannya nyontek. Nah, ya, tapi saya akan beri solusi, ya, supaya tidak ada alasan kalian kepepet sehingga harus menyontek. Ya, tapi pesan saya jangan bilang-bilang kelas lain ya. Ini rahasia kita. Ya, tapi legal. Ya, karena tidak untuk orang per orang, untuk satu kelas utuh. Ya, untuk satu kelas utuh. Jadi, ya, ujiannya kemungkinan besar tertutup. Dosennya belum ini ya. Kemungkinan besar tertutup. Tutup buku, ya, close book ya. Ujiannya. Ujiannya close book. Ujiannya close book, ya. Nanti kalian, jadi sistem ujiannya, kalian tulis satu saat mau ujian, kalian tulis satu, ini close book ya, itu buku, catatan, buku dan catatan, ya. Ini jangan sampai lupa, ya. Ini nilainya 100% ya, kalian bisa dapatkan 100 poin, ya. Kalau benar semua 100 poin maksimal. Ya, kemudian ya kalian kerjakan sebisa mungkin, kemungkinan soalnya ada 10, ya ada 10 soal kalian kerjakan, ya ternyata ya kalian saat sudah berusaha seoptimal mungkin hanya bisa mengerjakan 5 soal, hanya bisa mengerjakan 5 soal, 5 soal lainnya sama sekali tidak bisa mengerjakan, misalnya. Jadi nilai maksimumnya hanya 50 poin maksimal. Maksimal 50 poin. Tapi rasa-rasanya ya kalau saya buka buku catatan ini bisa lebih benar. Oh, lebih benar nggak ada. Ada yang benar atau salah ya. Sorry. Ya. Ini kemungkinan bisa dicek ya, mungkin caranya masih agak ragu-ragu. Yang 5 ini ya kemungkinan 3 atau 4-nya bisa saya kerjakan nanti. Kayaknya saya lihat deh ada di catatan gitu. Caranya. Ya, angkanya beda atau ininya beda sedikit. Ya. Maka kalian saya kasih kesempatan untuk kode pertamanya dicoret. 2, ini buka buku dan catatan. Atau deh, kalau ini pakai atau boleh. Tapi, ada tapinya. Nilai maksimalnya hanya 80%. Jadi kalau dengan buka buku kalian dapat nilai 85, maka ini saya kali 80%. Ya, sehingga dapat 64 tambah 4, 68 poin. Oke. Tapi ini jadikan sebagai pilihan kepepet ya. Pilihan kepepetnya buka buku catatan dan kalian tuliskan. Ya. Kalau kalian tidak tuliskan, maka saya anggap kalian pilih nomor 2. Ya, kalau tidak tuliskan, pilih nomor 2. Jadi dianggap buka buku catatan. Walaupun sebenarnya tidak buka buku. Ya, jadi sebelum ya setelah menuliskan nama dan identitas lainnya, kalian tuliskan 1, sistem ujian 1. Ya, di lembar jawabannya. Apapun, walaupun tengah jalan nanti ternyata nggak bisa, harus buka buku. Tinggal coret aja satunya, ganti 2. Oke, ya artinya ini udah pilihan kalau yakin bahwa ujiannya akan lebih baik walaupun dikali 80% hasilnya. Ya, kalau tidak lebih baik jangan ya. Buka buku catatan tetap nggak bisa juga, nggak usah buka buku catatan. Sebisanya aja, jangan sampai nanti udah buka buku catatan dapat 50 poin, nanti dikali 80%, nanti jadinya cuma 40 poin nanti. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke ya, paham ya? Dengan ini tidak ada istilah kepepet ya.
Ya, tidak ada istilah kepepet sehingga kalian nyontek. Nanya temen. Ya, nanya temen. Kan bisa udah siap. Ada grup WA. Grup WA ujian gitu ya. Tinggal foto. Dapat ya. Kirim. Wah. Jangan gitu ya. Jangan seperti itu ya. Saya itu hanya ini bayangan saya saja. Memungkinkan seperti itu, tapi harapan saya tidak pernah ada mahasiswa STS yang begitu ya. Harapan. Ya. Oke, kerjakan semua sesuai kemampuan kalian masing-masing dan yang penting adalah persiapan. Kalian persiapannya dengan belajar, dengan berdoa, dengan minta didoakan orang tua, ya. Seperti itu ya persiapannya ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Oh ya, berkaitan dengan ini buka buku dan catatan, ya. Nanti kan pasti ada pengawasan. Ya, ada pengawasan. Ya, kalian bisa buka buku catatan di ini aja di laptopnya kan bisa. Ya. Nanti saya akan ini apa namanya, kalau kalian buka buku nanti akan dicatat ya. Dicatat oleh pengawas ya. Ya. Tapi nanti saya akan usahakan masih tahu pengawas bahwa untuk kelas saya ada sistem kedua. Selain tutup buku ada yang kedua, pilihan kedua. Ya. Supaya tidak ada sakwasangka dari pengawas. Oke. Kira-kira itu dari saya. Ada yang mau tanyakan, silakan. Permisi, izin tanya. Ya, silakan juga. Untuk tugas tadi kan ada 2 nomornya, Pak, yang deret kan. Nah, itu bebas milih 1 nomor ya, Pak? Maksudnya kan Ya. 1 nomor ada ABC, sama nomor 2 juga ABC. Berarti kita milih antara nomor 1 atau 2 ya, Pak? Terserah. Oh ya, Pak. Kan ada nomor 34 juga ada. Oh ya ada. Oh iya 34 maksudnya, Pak. Yang untuk tugas kan 3 sama 4 ya, Pak? Enggak. Jadi satu soal kalian pilih untuk presensi hari ini, ya sisanya jadi tugas Oh akhir ya. pekan. Ya, Oh, ya. sisanya jadi tugas akhir pekan ya. Jadi Oh, ya, ada baik. 4 soal itu, satu soal kalian pilih terserah yang mudah saja, yang bisa cepat diselesaikan. Ya, satu soal, sisanya untuk tugas akhir pekan. Oke, seperti itu Masuk. saja ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, hari ini saya cukupkan. Oke ya. Saya cukupkan, saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sehat, 2 pekan menghadapi ujian. Ya, oh, satu lagi lupa, sorry, sebelum saya ini kan. Jadi gini, ujian STIS, mana nih? Bentar ya. Oh iya. Jadwalnya kalian belum terima ya? Belum, Pak. Belum kirim ya. Kalau nggak salah ujian sekarang 2 pekan. Ya, tahun lalu UTS daftar jadwal ujiannya seperti ini KS. Mata kuliahnya sama kan? Sama, Pak. Oke ya, biasanya urutannya sama. Di SIS biasanya begitu, urutannya sama. Hanya mungkin kalau tahun lalu kakak kelas kalian itu waktunya sangat mepet karena mulai perkuliahan itu November kalau tidak salah. Ya, mulai perkuliahannya November, sedangkan kalian Agustus mulai perkuliahan ya. Sehingga mengejar waktu itu sehingga ujiannya hanya 1 pekan. Ini ada dipepet ada 1 hari yang 2 mata ujian. Ya. Mungkin kalian malah hari ini, besok libur, besok lagi 1, lusanya 1, kemudian libur lagi, 1 lagi, bisa jadi seperti itu. Walaupun mungkin ada yang 2 hari berurutan. Ya, tapi biasanya sih urutannya sama seperti ini. Jadi kemungkinan di kalkulus di tengah-tengah. Ya, aljabar linear kemungkinan
hari pertama ujian. Oke ya, kira-kira urutannya seperti itu, kalian siap-siap saja, tapi nggak terlalu penting ini ya. Ya, baik ya. Cukup, lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan lancar semua, ujiannya baik semua, ya. Sehingga UASnya bisa lebih bisa tidak terbebani karena UTS nilainya kurang baik ya. Oke, itu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam.